Betul. Alhamdulillah, segala puji syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dalam kesempatan di pagi hari ini, saya Agung Subakti selaku mahasiswa dari program studi Doktor Linguistik Terapan pada hari ini akan menyajikan atau mempresentasikan seminar hasil dari penelitian kami tentang pola retorika artikel jurnal penelitian berbahasa Indonesia dalam bidang ilmu sastra. Dan yang kami hormati Prof. Sapnil selaku Ketua Program Studi, eh, selanjutnya Prof. Dian selaku promotor, eh, dan untuk penguji ada Prof. Regnaldi. Selamat pagi Prof. Assalamualaikum, semoga sehat selalu Prof. Dan selanjutnya selamat pagi dan semoga sehat selalu untuk Prof. Arono. Dan yang terakhir kepada Ibu Dr. Irmadiani, Assalamualaikum Bu, semoga sehat selalu. Izinkan kami kepada Bapak penguji dan Ibu penguji dan promotor dan kopromotor untuk kami bisa mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul tentang pola retorika artikel jurnal penelitian berbahasa Indonesia dalam bidang ilmu sastra. Baik, untuk latar belakang ataupun urgensi dari publikasi ilmiah atau latar belakang dari penelitian kami yang mana kami merujuk bahwasanya budaya akademik yang mana ini sebagai subsistem dari perguruan tinggi memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun peradaban masyarakat ilmiah, menjadi salah satu wujud adanya publikasi ilmiah dalam bentuk artikel jurnal penelitian yang menjadi media untuk penyebaran dari hasil penelitian. Namun di tingkat produktivitas publikasi ilmiah di Indonesia masih relatif masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Karena dari penelitian ataupun dari data Simago 1996 sampai 2015 itu Indonesia menduduki di peringkat ke-57. Selanjutnya, dalam penelitian ini kami melakukan penelitian dengan jumlah artikel jurnal penelitian di bidang ilmu sastra itu sebanyak 60 artikel yang dianalisis dari 10 jurnal nasional dengan akreditasi Sinta 2. Ini yang menjadi korpus dalam penelitian kami. Yang mana penelitian kami ini kami ambil dari rentang waktu tahun 2020 hingga 2024. Karena menurut kami ini sudah mewakili tren dari penulisan terkini. Adapun kesenjangan dari penelitian merajuk dari penelitian yang sudah diteliti terdahulu, bahwasanya penelitian-penelitian terdahulu hanya banyak banyak yang kami temui hanya meneliti satu bagian tertentu saja seperti itu. Dan menurut kami masih ada penelitian-penelitian yang secara komprehensif itu eh, secara menyeluruh itu belum pernah diteliti pada setiap bagian. Maka dari itu kami selaku peneliti mengangkat judul tentang pola retorika pada seluruh bagian artikel jurnal penelitian di bidang ilmu sastra. Adanya kebaruan penelitian ini terletak pada cakupan analisis komprehensif yang mencakup dari abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan serta kesimpulan sekaligus dalam satu studi bidang keilmuan. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian, yang pertama, berdasarkan kesenjangan penelitian yang teridentifikasi dari penelitian ini, kami merumuskan 5 rumusan atau pernyataan utama yang komprehensif dan saling berkaitan. Yang pertama, tentang pola retorika, bagaimana pola retorika bagian abstrak pada artikel jurnal penelitian berbahasa Indonesia dalam bidang ilmu sastra. Selanjutnya, bagaimana pola retorika bagian pendahuluan pada artikel jurnal penelitian berbahasa Indonesia dalam bidang ilmu sastra. Yang ketiga, bagaimana pola retorika bagian metode penelitian pada artikel jurnal penelitian berbahasa Indonesia dalam bidang ilmu sastra. Yang keempat, bagaimana pola retorika bagian hasil dan pembahasan pada artikel jurnal penelitian berbahasa Indonesia dalam bidang ilmu sastra. Dan yang terakhir, bagaimana pola retorika bagian kesimpulan pada artikel jurnal penelitian berbahasa Indonesia dalam bidang ilmu sastra.
Adapun manfaat dan ruang lingkup penelitian bagi akademisi untuk menambah wawasan dosen, mahasiswa, dan peneliti selanjutnya, lanjutan tentang pola retorika, artikel jurnal penelitian dalam bidang ilmu sastra berbahasa Indonesia. Selanjutnya, untuk penelitian baru menjadi sumbangsi pemikiran untuk menghasilkan ide-ide baru, hal-hal baru dalam kajian retorika dan genre akademik berbahasa Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga, untuk bagi penulis akademik, memberikan panduan praktis dalam menyusun setiap bagian artikel jurnal penelitian agar memenuhi standar retorika ilmiah. Untuk ruang lingkup sendiri, penelitian ini hanya dibatasi sebanyak 60 artikel saja dalam jurnal penelitian yang diambil dari 10 jurnal nasional terakreditasi Sinta 2. Selanjutnya, artikel yang dipilih berbahasa Indonesia dalam bidang ilmu sastra. Dan yang ketiga, ditulis oleh penulis Indonesia sendiri. Dan artikel yang terbit pada tahun 2020 sampai 2024. Dan yang terakhir, analisis mencakup bagian-bagian abstrak, pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan serta kesimpulan. Pada hakikatnya, artikel jurnal penelitian adalah karya ilmiah yang menyajikan hasil penelitian secara sistematis, objektif, dan berbasis metode ilmiah, yang mana untuk dikomunikasikan kepada komunitas akademik melalui proses peer review. Selanjutnya, format baku yang paling umum biasanya digunakan dengan pola IMRAD, Introduction, Method, Result, and Discussion, yang berkembang sejak pertengahan abad ke-20 dan menjadi standar internasional. Hasil penelitian asli yang mana berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan melalui temuan-temuan baru yang dapat direplikasi dan diverifikasi. Selanjutnya untuk review melalui proses penelaahan sejawat untuk menjamin kualitas, validitas, dan kontribusi ilmiah sebelum dipublikasikan. Selanjutnya berbasis bukti empiris yang mana seluruh pembahasan didasarkan pada data penelitian, bukan opini saja, dan menggunakan referensi ilmiah yang kredibilitas. Selanjutnya struktur sistematis mengikuti pola-pola atau format EMRD atau variasinya sehingga pembaca dapat mengikuti alur argumen secara logis dan terstruktur. Adapun artikel ilmiah di bidang sastra dan humaniora, mohon maaf di sini eh, saya jelaskan karena bidang sastra ini masuk ke dalam rumpun humaniora, maka kami hanya membandingkan sedikit tentang artikel sastra dan humaniora. Yang mana artikel dalam bidang ilmiah sastra, dalam bidang sastra merupakan bagian ilmu humaniora yang secara khusus mengkaji karya sastra, pengarang, pembaca maupun fenomena kesastraan menggunakan pendekatan yang ilmiah. Berbeda dengan artikel sains yang pada umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif yang ketat, artikel sastra lebih menekankan analisis kritis, interpretasi, dan argumentasi berbasis teori. Yang mana untuk aspek ruang lingkup, untuk artikel humaniora sangat luas, membahas tentang bahasa, sejarah, filsafat, budaya, agama, dan seni. Dan untuk artikel sastra lebih spesifik terhadap karya sastra dan fenomena kesastraan. Objek kajiannya pun fenomena manusia dan budaya secara umum untuk bidang humaniora, dan artikel sastra mencakup novel, puisi, cerpen, drama, film, dan cerita rakyat. Pendekatannya untuk di bidang humaniora, teori humaniora sesuai dengan disiplin ilmu, dan untuk artikel sastra, teori sastra dan kritik sastra. Jenis data yang di dokumen, arsip, wawancara, teks budaya, dan untuk sastra, kutipan teks sastra dan unsur karya sastra. Untuk kerangka teori yang terdiri dari genre akademik dan analisis genre, yang mana berawal dari kajian teori, artikel jurnal, itu selanjutnya turun ke genre analisis dan akademik genre, dan selanjutnya membahas tentang wacana akademik, wacana tulis ilmiah, analisis retorika dan pola retorika, analisis teks wacana ilmiah, dan analisis fitur linguistik, yang kesemuanya itu berujung pada pola retorika artikel jurnal penelitian bidang ilmu sastra. Kerangka teori ini berakar pada kajian ISP dan genre analisis yang dipelopori oleh Swales 1990. Genre akademik dipahami sebagai bentuk komunikasi yang berkembang melalui kesepakatan sosial dan komunitas ilmiah, di mana setiap jenis teks memiliki tujuan komunikatif tersendiri. Menurut Bahtia dan Helen,
memperluas konsep ini dengan menekankan bahwa genre mencerminkan praktik profesional dan budaya akademik yang melatar belakangi komunitas ilmiah. Selanjutnya, penulisan pola artikel ilmiah. eh, untuk penulisan artikel ilmiah, ya ini eh, mengikuti struktur penulisan artikel ilmiah pada setiap bagian menurut UU 2011. Selanjutnya, analisis retorika dan pola retorika, yang mana retorika itu sendiri dalam konteks penulisan akademik merupakan cara penggunaan bahasa untuk memperoleh efek komunikatif yang efektif dan efisien. Menurut Mann dan Thompson 1992 melalui RST, menjelaskan bahwa teks dapat diuraikan menjadi bagian-bagian yang saling berhubungan secara makna dan niat komunikatif, yang mana RST berfokus pada tiga struktur utama. Yang pertama, struktur holistik pada bagian-bagian pembentuk jenis teks tertentu. Yang kedua, struktur rasional, yang mana organisasi dan kohesi antar bagian teks. Yang ketiga, struktur sintaksis, merupakan susunan kalimat dan klausa dalam teks. Selanjutnya ada konsep tentang move dan step, yang mana move dan step ini ditemui dalam pola retorika artikel jurnal, yang mana move sendiri merupakan tahapan dan step adalah langkah. Move adalah unit komunikatif dalam teks yang memiliki tujuan yang jelas, diidentifikasi melalui tanda-tanda linguistik dan konteks teks. Selanjutnya untuk step, bagian yang lebih kecil dari tahapan, berisi klausa atau gabungan klausa sebagai alat retorika untuk merealisasikan tujuan komunikatif sebuah tahapan. Model pola retorika terbagi menjadi 5 bagian. Ada bagian abstrak, ada bagian pendahuluan, ada bagian metode, bagian hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah bagian kesimpulan. Setiap bagian artikel jurnal penelitian dianalisis menggunakan model yang berbeda sesuai dengan karakteristik retorika masing-masing pada setiap bagian. Kombinasinya 5 model ini memungkinkan dianalisis secara komprehensif yang mencakup keseluruhan struktur artikel sebagai satu kesatuan argumentasi ilmiah. Pola retorika bagian abstrak dan bagian pendahuluan. Bagian abstrak melalui model Helen 2000, yang mana model ini merupakan gerbang untuk mempromosikan artikel jurnal penelitian. Model Helen terdiri dari 5 MOV, yang mana terdiri dari pendahuluan, tujuan, metode, temuan, dan hasil kesimpulan. Selanjutnya untuk bagian pendahuluan menggunakan model dari Swales 2004, yang mana model ini terdiri dari 3 MOV utama: menetapkan wilayah penelitian, membangun celah, dan mengisi celah penelitian. Selanjutnya pola retorika bagian hasil dan pembahasan, yang mana hasil dan pembahasan menggunakan model dari Swales 90 dengan 8 MOV, mencakup latar belakang informasi, menyajikan hasil, hasil tak terduga, rujukan penelitian terdahulu, penjelasan, ilustrasi, deduksi, dan rekomendasi. Adapun fitur utama dari linguistik, yang mana ini fitur-fiturnya terdiri dari tenses, voice, reporting verb, dan hedging, booster, dan meta discourse. Fungsi retorikanya menunjukkan waktu dan fungsi setiap MOV, menekankan proses dan atau pelaku penelitian, mengutip dan mengevaluasi penelitian terdahulu, menyampaikan klaim secara proporsional, memperkuat keyakinan terhadap temuan, mengorganisasi teks, dan membangun interaksi. Selanjutnya, rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi atau content analisis, yang merupakan perpaduan pendekatan kuantitatif dan kualitatif menurut mengikuti Driscoll dan Masci 2016. Analisis ini digunakan karena mampu memberikan kesimpulan yang valid dari teks-teks dan konteks penggunaannya secara sistematis dan objektif. Adapun runtutannya yaitu merumuskan pemilihan dari unit-unit tertentu dan melakukan pengembangan dan pengkodian. Adapun korpus data penelitian yang diambil dari 10 jurnal Sinta 2, artikel jurnal penelitian yang dianalisis bersumber dari 10 jurnal ilmiah nasional di bidang ilmu sastra yang diterbitkan pada tahun 2020 sampai 2024 dan ditulis oleh penulis Indonesia dalam bahasa Indonesia, yang mana jurnal-jurnal tersebut ada Adabiat, Jurnal Bahasa Sastra, Diklosia, Indonesian
Language Education and Literature. Yang kelima ada jurnal Kembara, ada Kendai, Liter, Paradigma, Potika, dan Widya Pharma. Adapun kodenya ada BIAT dengan kode ABT, Jurnal Bahasa Sastra dengan kode JBS, Diklosia dengan DGA, Indonesian Language Education and Literature dengan kode ILEL, Kembara dengan KBR, Kendai dengan KI, Lite dengan L, Paradigma dengan PTA, PDA, Potika dengan PTA, dan Widya Parwa dengan WP. Semua menduduki peringkat Sinta 2 dengan jumlah masing-masing setiap artikel, setiap jurnal diambil 6 artikel dari setiap jurnal dan semuanya berjumlah 60 artikel jurnal penelitian. Adapun prosedur analisis dan validasi data, prosedur analisis mencampur antara kualitatif dan kuantitatif dengan identifikasi move dan step. Setiap kalimat atau kelompok kalimat dikomodifikasi berdasarkan tujuan komunikatif sesuai dengan model analisis yang relevan yang digunakan. Selanjutnya melakukan rekap frekuensi, hasil identifikasi dikuantifikasikan dengan bentuk frekuensi dan persentase kemunculan dari setiap MOV pada 60 artikel jurnal penelitian. Selanjutnya pengkategorisasian pola mengikuti pola yang sudah ada dengan standar mengikuti Kanok Silapatam 2005 dengan standar wajib yaitu dengan nilai 100%, konvensional 60 sampai 99% dan pilihan 0 sampai 59%. Pada bagian hasil penelitian, pada temuan pertama yaitu pola retorika bagian abstrak, yang mana hasil yang paling tinggi yaitu diduduki dengan hasil dan pembahasan di MOV 4, yang mana pada bagian abstrak ini hampir 100% menyajikan hasil dan pembahasan selalu hadir. Ini merupakan inti komunikatif abstrak artikel sastra. Selanjutnya MOV 2 dan MOV 3 yang mana ini masuk dalam standar konvensional dengan persentase 91,6%, yang mana tujuan dan metode hasil metode penelitian hampir selalu dicantumkan menunjukkan kesadaran penulis akan standar penulisan abstrak. Dan untuk MOV 5 dengan pilihan 28,3%, yang mana kesimpulan dan abstrak jarang dimunculkan karena struktur retorika abstrak belum sepenuhnya memenuhi model ideal dari Helen 2000. Pola retorika abstrak sendiri dari contoh data realisasi setiap MOV dalam abstrak artikel jurnal penelitian dalam bidang sastra, yang mana MOV pertama bagian pendahuluan dengan contoh kutipan studi tentang kriminologi terkait dengan studi kejahatan, salah satunya adalah studi kriminologi yang masuk dalam studi sastra, yang mana ini membangun konteks topik dan signifikansi. Selanjutnya MOV 2 itu tujuan, yang mana dalam kutipan abstrak itu sendiri tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan mengungkapkan perbandingan kemandirian tokoh perempuan dalam novel Bumi Manusia, karena dalam kutipan tersebut menunjukkan pernyataan tujuan penelitian secara eksplisit. MOV ketiga adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui sosiologi sastra dan gender. Dalam kutipan tersebut prosedur penelitian diringkas secara singkat. Selanjutnya MOV 4 ada temuan hasil penelitian ditunjukkan dalam novel ini anomali perilaku waria antara lain keagamaan, identitas gender, dan seterusnya, yang mana dalam contoh kutipan tersebut menyajikan hasil utama penelitian. Selanjutnya MOV kelima pada bagian abstrak kesimpulan dengan kutipan contoh negara Indonesia direpresentasikan sebagai negara rural berkembang dengan kekayaan sumber daya alam yang dieksploitasi. Dalam contoh kutipan di atas, implikasi atau conclusion dari simpulan melalui sintesis temuan tanpa adanya penanda eksplisit. Selanjutnya untuk pola retorika bagian pendahuluan, yang mana ketiga MOV utama dengan model Carswelles 2004 muncul dengan frekuensi yang sangat tinggi, yang mana menunjukkan bahwa penulis artikel jurnal sastra secara umum telah mengikuti struktur dasar pendahuluan ilmiah. Meskipun frekuensinya tinggi, MOV 2 yaitu dengan membangun celah sering disampaikan secara singkat dan tidak secara eksplisit,
yang mana penulis menyebutkan research gap tanpa mengembangkannya secara mendalam sebagaimana disarankan oleh Swales 2004. Selanjutnya, temuan 3 dan 4 tentang pola retorika, metode penelitian dan hasil pembahasan. Eh, Metode penelitian menggunakan model LIM 2006, MOV 1 dan MOV 3 bersifat wajib dan MOV 2 bersifat konvensional dengan persentase 95%, yang mana penulis masih cenderung belum memberikan justifikasi akademis yang kuat atas pemilihan prosedur tertentu. Selanjutnya bagian hasil dan pembahasan menurut model Swales 1990, hasil MOV dan hasil pembahasan, latar belakang persentase 100%, penyajian hasil 100%, hasil tak terduga 53%, rujukan penelitian 100%, penjelasan 100%, eksemplifikasi 100%, dan implikasi 100%, dan keterbatasan 67%. Untuk temuan kelima, pola retorika bagian kesimpulan menggunakan model Young dan Ellison. Pertama, penelitian secara manfaat, kontribusi dan signifikansi penelitian, dan MOV 3 rekomendasi penelitian lanjutan dan aplikasi pedagogis. Contoh realisasi dalam data, MOV 1 tentang merangkum, yang mana dalam contoh kutipan tersebut adalah cerita P merupakan cerita populer print capitalism, merupakan salah satu faktor yang mendegradasi Puitika KDDP, merangkum hasil temuan secara menyeluruh dari contoh kutipan di atas. Selanjutnya MOV 2 atau evaluasi transportasi tersebut memperluas jangkauan syair Dodaidi ke audiens global. Dalam contoh kutipan tersebut menjelaskan tentang menilai signifikansi dan kontribusi penelitian. Untuk MOV 3 edukasi, yang mana penelitian ini memiliki limitasi, yaitu berfokus pada representasi ketidaksetaraan gender. Dalam kutipan tersebut mengikuti keterbatasan penelitian secara eksplisit. Selanjutnya, rekapitulasi kategorisasi pola retorika. Berdasarkan hasil analisis terdapat terhadap 60 artikel jurnal penelitian dalam bidang sastra, kategori pola retorika menurut Karnok Silapatam pada kelima bagian artikel menunjukkan pola sebagai berikut. Abstrak, MOV 4 dengan persentase 100%, MOV 2 dan MOV 3 konvensional 91,6%, MOV 5 dengan 28,3%. Selanjutnya pendahuluan MOV 1 dan MOV 3 100% dan MOV 2 konvensional dengan 97%. Selanjutnya metode penelitian MOV 1 dan MOV 3 dengan 100% dan MOV 2 95%. Hasil penelitian dan pembahasan MOV 1, 2, 4, 5, 6, dan 7 dengan 100%, MOV 8 67% dan MOV 3 53%. Selanjutnya untuk kesimpulan MOV 1 100%, MOV 2 95% dan MOV 3 87%. Untuk secara umum, MOV yang bersifat koeksplanasi dan deskriptif cenderung menjadi wajib, sementara MOV yang berkaitan dengan refleksi kritis, kebaruan, dan keterbatasan penelitian masih bersifat pilihan dan konvensional. Adapun simpulan dan kontribusi penelitian, pola dominan teridentifikasi, yang mana kelima bagian jurnal atau artikel jurnal penelitian bidang sastra memiliki pola retorika yang dapat dipetakan secara sistematis. MOV eksplanatif dan deskriptif bersifat wajib di semua bagian. Kelemahan retorika terdeteksi, yang mana MOV yang berkaitan dengan research gap, kebaruan atau novelty, hasil tak terduga, dan keterbatasan penelitian masih digunakan secara terbatas oleh penulis Indonesia. Kontribusi untuk teoritis menawarkan pemetaan komprehensif pola retorika artikel jurnal bidang sastra berbahasa Indonesia yang belum pernah dilakukan sebelumnya, memperkaya kajian genre akademik dalam konteks lokal. Selanjutnya, kontribusi secara praktis memberikan panduan bagi penulis pemula dalam menyusun setiap bagian artikel jurnal penelitian agar memenuhi standar retorika ilmiah yang meningkatkan peluang publikasi. Terima kasih Bapak Ibu penguji. Demikian penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang pola retorika artikel jurnal penelitian bidang sastra berbahasa Indonesia dalam
bagian abstrak hingga kesimpulan sebagai satu kesatuan teks akademik yang utuh. Saya selaku penulis dan peneliti Agung Subakti mohon maaf atas segala hilaf dan salah dari penelitian saya dan sejelas dari penelitian kami sungguh banyak kekurangan dan kelemahan. Kami mohon kepada Bapak Ibu penguji eh, kritik dan saran untuk perbaikan dari disertasi ini agar bisa layak untuk diujikan di kemudian hari. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di eh, stop dulu sharing screen-nya. Ya, oke. Baik, Prof. Oke, nah berikutnya kita masuk pada sesi diskusi tanya jawab. Kami persilakan pertama kepada Prof. Refnaldi. Silakan, Prof. Ya, makasih Prof. Safnil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu promotor, co-promotor dan uh, reviewer atau para pembaca yang sesama kita hormati, khususnya kepada Pak Agung atau Saudara Agung. Pertama, saya mengucapkan selamat nih kepada Pak Agung karena sudah maju ke tahapan berikutnya di seminar hasil. Jadi pada prinsipnya seminar hasil ini kan kita memberikan saran atau koreksian, dan kalau juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan itu dalam rangka klarifikasi dan konfirmasi ini kan. Nah, yang pertama ini judulnya menurut saya ini sangat menarik. Kenapa? Karena nggak banyak penelitian yang mengkaji artikel khususnya berkenaan dengan regularitas yang ada dalam sebuah artikel tersebut. Ini pakarnya ini biasanya Prof. Safnil ini kan yang mengkaji ini. Dan sangat cocok ini kan. Judulnya dan promotornya sudah sangat cocok. Nah, barangkali mungkin saya hanya memberikan beberapa masukan ringan ini kan untuk Pak Agung ya. Baik, Prof. Baik, Prof. Yang pertama, Pak Agung. Iya, Prof. Ini khususnya dalam tahapan analisis, apakah Pak Agung melihat sampai kepada kualitas atau hanya pada kuantitas saja? Misalnya dalam introduction atau dalam pendahuluan itu kan ada, kalau SWES itu establishing territories itu kan, nama bahasa Inggris biasanya itu, atau establishing niche. Apakah Pak Agung hanya menyatakan establishing niche ada, establishing territories ada, occupying niche ada, atau sampai kepada ternyata establishing niche-nya ini ada tapi sangat sedikit atau tidak lengkap, atau establishing niche-nya ini dalam pendahuluan ini berulang-ulang munculnya, muncul establishing niche, kemudian occupying niche, setelah itu muncul lagi establishing niche. Nah, Pak Agung sekarang penelitiannya pada yang mana? Apakah sampai pada kualitasnya atau hanya pada kuantitas? Iya, Prof. Izin menjawab, Prof. Untuk yang saya teliti saat ini, itu saya hanya melihat uh, uh, apa kemunculannya, Prof. Jadi kemunculan jikalau ada beberapa uh, bagian yang masuk ke dalam step atau tahapan itu menyatakan ada, maka bagi saya itu sudah mewakili kesemuanya, Prof. Jadi pada move pertamanya saya anggap ini ada seperti itu, Prof. Jadi hanya melihat
apa ya Prof, kemunculan dari keterwakilan dari setiap tahapan itu Prof. Jadi tidak secara detail, misal ternyata MOF 1 itu di tahapan pertama ada, tapi tahapan kedua itu tidak ada, tahapan ketiga tidak ada. Tidak sedetail itu Prof. Tapi yang saya lihat, yang saya teliti itu kemunculan eh, keterwakilan dari MOF 1 itu jikalau sudah ditemukan, saya nyatakan itu ada Prof. Seperti itu. Ya, oke. Nah, ini berarti sampai pada tahapannya sebetulnya tahapan kuantitatif melihat ada atau tidaknya ini kan. Kalau ada berarti sudah ada keterwakilan terhadap salah satu move yang ada di contohnya di pendahuluan. Oke. Nah, berikutnya Pak Agung, Ya Prof. ini apakah Pak Agung juga melihat enggak kira-kira polanya digambarkan enggak? Setiap artikel itu dilihat polanya. Misalnya artikel 1. Itu polanya move 1, move 2, kemudian balik ke move 1, terus move 3, balik move 2, kemudian move 3, balik kembali move 2. Apakah digambarkan seperti itu atau tidak? Atau mungkin penghitungannya hanya move 1 ada, move 2 ada, move 3 ada. Yang mana Pak Agung lakukan? Oh iya Prof. Yang saya lakukan yang kedua Prof, MOF 1 ada dan MOF 2 ada dan MOF 3 ada seperti itu Prof. Jadi kalau tidak Ya, berarti ada, oke ya. ya Prof. Oh, berarti tidak sampai kepada menentukan pola detail itu kan itu. Nah, Iya Prof. karena sebetulnya saya juga pernah nulis artikel hal yang sama ya tentang khusus di pendahuluan saya dulu. Saya Iya melihatnya Prof. sampai kepada pola di pendahuluan itu pola lengkapnya. Apakah move itu munculnya berulang kali? Iya Move Prof. 1, kemudian move 3, balik ke move 2, kemudian move 3 lagi. Ada yang kembali ke move 1 lagi misalnya. Sehingga kelihatan itu, kita bisa melihat pola yang mana yang umum digunakan oleh para peneliti. Nah, Oke. kalau boleh saya bersaran, mungkin agak Baik Prof. ditingkatkan sedikit kualitas analisisnya ya. Nah, Oke. Baik Prof. minimal melihat misalnya move 2 mungkin muncul 3 kali di pendahuluan misalnya. Khususnya di pendahuluan nih, kalau di abstrak mungkin nggak mungkin berulang kan. Tapi di pendahuluan kemungkinan ada pengulangan itu kan. Nah, repetisinya itu akan bisa dilihat sehingga persentase kemunculannya akan mudah nanti kita tentukan. Saya dari 10 move yang kita identifikasi, ternyata dari 10 itu 8 adalah move 3 misalnya. Nah, kemudian move 1, 1 move 2 bisa muncul seperti itu kan. Ya oke. Nah, berikutnya Baik Prof. ini saran ya Pak Agung. Di kajian Baik Prof. review itu mohon nanti referensinya itu menggunakan referensi yang terbaru. Jadi kurangi referensi-referensi yang sudah lama. Dan jangan nanti ada nih referensinya yang sudah muncul sebelum Pak Agung lahir ini kan. Nah, Ya itu Prof. dicek lagi kan. Ya. Tapi Baik Prof. gunakanlah yang kalau bisa 5 tahun terakhir itu kan. Sekurang-kurangnya 10 tahun terakhir. Nah, jangan sampai ada referensi yang lebih tua dari kita kan gitu. Kecuali itu bang betul-betul babonnya itu kan atau betul-betul buku sucinya research article seperti Swells mungkin nggak apa-apa ya tahun 94 dirujuk itu nggak apa-apa. Jadi kalau bukan babonnya itu saya kira bisa diganti dengan referensi-referensi terbaru. Nah, yang ketiga ini juga Pak ini sedikit pertanyaan dan saran nanti terkait Baik dengan Prof. instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitiannya ini coba ceritakan Pak. Apa yang Pak Agung lakukan terhadap instrumen penelitian? Oh, bentar Prof.
Sebelum meneliti, apa yang Pak Agung lakukan terhadap instrumen penelitian? Oke, jadi kami sebelum melakukan penelitian, Prof, kami mengumpulkan terlebih dahulu, Prof, mencari sumber-sumber data, jurnal-jurnal yang berbahasa Indonesia, eh, Sinta 2 khususnya, Prof. Ya, jadi Itu pengumpulan kami data ini khusus instrumen saja Pak Agung. Contohnya misalnya instrumennya yang saya gunakan ada 3 atau 4 contohnya. Instrumen ini saya buat sendiri atau instrumen ini saya modifikasi atau instrumen ini saya adopsi misalnya. oke. Ya, Prof. Eh, kalau instrumen yang saya ya, jadi instrumen-instrumen itu sendiri, Prof, kami eh, mengadaptasi, Prof, dari apa teori yang digunakan seperti teori Swaller seperti itu, Prof. Ya, Dan dibunyikan enggak dalam disertasinya? iya, Prof, mohon maaf, Prof, tidak tersebutkan satupun, Prof. Eh, Model atau teori rujukan yang kami gunakan untuk digunakan di Ya, instrumen. mestinya dibunyikan, diadaptasi dari teori siapa Ya, atau penggabungan antara 2 teori misalnya dengan ada tambahan dari peneliti. Kemudian setelah itu diceritakan juga apakah instrumen itu divalidasi atau tidak. Misalnya instrumen divalidasi oleh ahli ini, ahli itu. Apa hasil validasinya? Direvisi enggak instrumennya sebelum digunakan? Nah, itu sebetulnya isi dari bagian metodologi berkenaan dengan instrumen kan. Sehingga terakhir nanti instrumen itu siap digunakan setelah melalui berbagai langkah. Ya, Pak Agung ya, itu dinyatakan baik, nanti. Prof. Kalau Ya, ada terima kasih. 3 macam instrumen, ketiganya diceritakan seperti itu. Nah, Iya, Prof. itu di bab 3. Nah, terakhir nih Pak Agung, Baik, untuk Prof. bab 4, kalau melihat ke judul tadi ini sangat bagus. Cuma kalau menurut saya, setidak-tidaknya nanti di bab 4 mungkin perlu ada perbandingan ya. Baik, Prof. Maksudnya perbandingannya itu dengan research artikel yang ditulis oleh penulis-penulis terkenal. Tentu saja ya berbahasa Inggris, tapi kan kita lihat polanya. Sehingga kita bisa belajar apa sebetulnya kelemahan dari research artikel yang ada dalam bahasa Indonesia kan gitu. Jadi itu sebagai bagian dari apa yang dikatakan dengan kontribusi disertasi ini terhadap pendidikan bahasa, karena kita kan program studinya kan ini linguistik terapan ya. Jadi ada perbandingannya, mungkin yang di dalam bahasa Inggrisnya nggak usah banyak, tapi setidaknya diambil beberapa artikel yang cukup bagus, dianalisis, kemudian dibandingkan hasil analisisnya dengan yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Nanti lihat perbedaannya. Ternyata penulis-penulis terkenal itu move-nya seperti ini kalau introduction. Sementara kita di bahasa Indonesia move-nya lain dari itu. Ya pantas saja kadang-kadang ada artikel kita tidak diterima kan gitu karena memang berbeda move yang digunakan. Gitu. Saya kira itu yang dapat saya komentari sebagai awal ini kan di seminar hasil. Mudah-mudahan nanti Pak Agung bisa lanjut ke tertutup dan kita jumpa lagi. Saya di tertutup nanti akan banyak bertanya ketimbang menyarankan ya. Baik, Makasih Prof. Prof. Sambil, Prof. Bapak Ibu yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Red, Aldi. Ya, sama-sama Prof. Banyak, Sambil. ya. Mohon maaf karena ini acara 3 dempetnya. Oh, Tiba-tiba aja. ini Pak Rektor lagi nggak ada di musim tempat sibuk ya. jadi ngawasin Iya, ibu. iya. Nah, itu. Oke, ya. Makasih, makasih, Terima Prof. kasih, Prof. Selanjutnya
kami berikan waktu kepada Prof. Arono untuk memberikan pertanyaan, saran, dan bantahan. Ya, Silakan, Prof. Arono. baik. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Prof. Sarnil, Prof. Dian, Prof. Nabi, dan Ibu Irma. Dan Alhamdulillah ini Pak Agung sudah sedang hasil terhadap progres dari disertasi ya. Tadi sudah beberapa penguatan dari Dr. Alfi, Bapak menambahkan beberapa hal. Yang pertama mengenai teknis, ini Pak Agung ya. Pak Agung kan bicara tentang MOV ya. Artinya dalam disertasi ini kan akan menggambarkan artikel yang Pak Agung akan rumuskan nanti ya. Mungkin perlu Ya, dicermati juga dalam latar belakang eh, disertasi ini ya kan. Hal-hal yang bersifat definisi ya. Karena tidak menjawab gap kalau definisi ya kan. Tetapi ketika menggali permasalahan, mengapa itu terjadi, bagaimana, nah itu akan lebih mengena ya. Itu banyak yang Bapak lihat masih di latar belakang. Kemudian di kajian-kajian teori, ya itu Pak Agung baik Bang. banyak banyak tidak ada sumber begitu ya. Siapa di mana begitu ya, seperti halaman 12 sampai halaman 13. Nah, itu tidak ada citasinya gitu. Padahal kan Iya, sumber inilah yang akan menjadi eh, pembahasan yang disarankan oleh Prof. Rinaldi tadi ya, untuk iya melihat Bang. data dukung dalam membahas temuan penelitian. Kemudian di sini Pak Agung kan membahas tentang jurnal sastra ya. Iya Nah, Bang. mungkin perlu ditambahkan teori apa yang dimaksud dengan sastra konsep Pak Agung ini gitu. Sastra sebagai objek penelitian atau sastra sebagai kajian begitu ya. Karena Bapak melihat masih ada artikel yang sastra itu sebagai eh, apa ya objek saja. Oke. Misalnya implikator peranggapan dalam eh, sastra novel itu kan sebenarnya kajian bahasa, tapi Iya Bang. dilihat realitanya dalam novel. Jadi bukan kajian sastra itu, lebih ke objeknya. Nah, itu ada dua apa tiga gitu. Nah, sebaiknya Pak Agung, nah tadi makanya perlu ada teori khusus yang dimaksud peneliti ini apa, sastra ini apa maksudnya. Nah, itu Bapak belum melihat ya. Nah, alangkah baiknya ditambahkan. Kalau memang hal itu di luar dari nanti konsep yang dimaksud oleh Pak Agung, ya lebih baik dibuang gitu ya, daripada mengganggu itu ya. Nanti orang sastra akan terjadi kontradiksi ya terhadap apa yang dikaji oleh Pak Agung. Mungkin agak dua tiga lembar nanti ya. Dilihat Iya. dari aspek sastra, apakah struktural sastra, mungkin lebih spesifik nanti. Fungsionalnya, genetikanya, interteks sastra, itu seperti apa gitu. Sehingga nanti yang memengaruhi sebuah move itu kan, kadang-kala kan substansi yang dikaji ya kan. Sama dengan penelitian pendidikan ketika bicara tentang evaluasi ya kan statistik menilai itu akan berbeda substansinya ketika secara kualitatif meneliti tentang pendidikan gitu nanti akan ketemu Pak Agung. Nah makanya kata Prof. Renaldi tadi ini bicara kualitas tapi kalau saya melihat Pak Agung ini bicara kualitas adanya kuantitas itu data kualitatif dikuantifikasikan kalau saya melihat ya. Jadi tidak mungkin persentase itu muncul serta-merta tanpa ada data kualitatif. Nah, artinya Pak Agung harus menambahkan lampiran proses ya kalaupun tidak semua kan. Tapi kalau lampiran harus semua Pak Agung. Ya. Iya, iya Prof. Semua dilampirkan kalaupun tidak dicetak misal seperti yang kami terima paling tidak Iya Bang. ada linknya gitu ya.
Artinya proses analisis data itu terlihat gitu ya, supaya itu menyatakan akurasi sebuah data penelitian. Misalnya Pak Agung dalam menemukan itu menteli istilahnya ini masuk kemana, apakah sendiri ada expert gitu ya. Karena kalau sendiri itu bias itu memungkinkan Pak Agung ya. Karena 60 artikel kan. Apalagi Ya, kata Prof. Renaldi tadi, ada misalnya move itu berulang gitu ya. Tapi Pak Agung di sini hanya mentel itu sekali, ada tidak dianggap mewakili. Nah, siapa tahu ya kan, dalam ya, teli itu sama muncul 3 kali misalnya. Nah, itu mungkin perlu dilihat ya, supaya tidak hanya menghitung saja gitu. Nah, nanti kelihatan itu. Kalaupun memang tidak eh, ditulis semua, misalnya di hasil, tapi kita melihat data Pak Agung itu sudah terlihat nanti di lampiran begitu ya. Nah, ya, kemudian masuk ke hasil Pak Agung. eh Memang berbagai cara ya mengkaji, meneliti, menganalisis artikel. Ada yang per bagian gitu kan. Kalau per bagian artinya dia melihat bagian itu saja. Nah, kalau saya melihat Pak Agung ini kan totalitas, ya kan? Nanti ya, akan ketemu yang kata Prof. Renaldi tadi pola. Jadi pola ini kalau bisa memang secara utuh gitu ya. Karena Pak Agung melihatnya itu utuh gitu ya. Satu artikel itu. Artinya pola itu deduktif. Jadi ada tabel besarnya move itu. Jadi persentasenya itu persentase seluruh. Bukan berarti bab satu persentase 100%, bab 2 100%. Ya ujung-ujungnya 500% nanti jumlah semuanya kan. ya, Jadi Pak. maksud saya, Pak Agung itu melihat secara holistik gitu ya. Karena Ya, beberapa penelitian saya lihat begitu juga. eh, Ketika kita memutuskan eh, mengkaji suatu bagian atau secara keseluruhan, ya dilihat secara keseluruhan. Nanti Pak Agung menemukan pola itu gitu ya. Nanti dari pola secara general itu kan kelihatan spesifik-spesifiknya gitu ya. Nah, baru nanti dipreteli, istilah dirinci yang Pak Agung lakukan sekarang gitu. Nah, itu yang saran Bapak gitu. Supaya apa? Supaya Pak Agung itu melihat pola di retorika sastra itu secara utuh, ya tidak terpisah-pisah begitu ya. Karena secara utuh di teori saya lihat udah kelihatan tuh. Nah, temuan Pak Agung seperti apa gitu. Nah, ketika dirinci per bagian, saya kira seperti ini sudah terlihat. Hanya saja, Pak Agung, mungkin perlu apa ya, ketika Pak Agung membuat tabel, nah itu perlu didukung data gitu. Kalau saya lihat di sini datanya itu di pembahasan, saya lihat gitu ya. Ya padahal kalau kita bicara hasil itu kan bicara data Pak Agung ya. Bagaimana ya, kita menganalisis data itu. Jadi abaikan dulu yang konsep teori. Mungkin Pak Agung bisa berteori tapi tidak perlu konsep orang, konsep kita sebagai peneliti. Jadi citasi itu abaikan dulu di hasil gitu. Jadi kita bicara tentang eh, melaporkan ya data ini seperti apa gitu. Nah, kalau bisa jangan misalnya ini kan di hasil misalnya bagian pendahuluan saya lihat di pembahasan itu kan letak di hasil nanti ya data-data itu jangan satu ya kan ada misalnya hal-hal itu yang tidak umum begitu ya bisa aja 3 bisa aja 5 ya bisa aja itu 2 gitu tapi kalau satu seolah-olah diatur polanya itu kan oh ini satu ya, satu gitu jadi tidak terlihat analisisnya Pak Agung padahal baik. di hasil ini dibutuhkan kepiawaian kita sebagai penulis dalam menganalisis setiap move itu ya karena saya yakin kalau Pak Agung udah punya data lampiran yang utuh tadi, itu akan lebih mudah Pak Agung sebenarnya kan. Dibanding kita memang belum ada gitu. Nah, itu kesulitan. Jadi usahakan memang bicara data itu nanti lebih apa ya, lebih jelas gitu. Nah, kalau ditampilkan seperti ini kan kita penguji atau pembimbing kan bisa mencermati nah Pak Agung ya. Apalagi ini kan seminar hasil. Kalau ditampilkan mungkin saya kelihatan yang ini, mungkin Prof. Sapnil lebih kelihatan banyak yang ini kayak gitu kan. Jadi Pak Agung kelihatan nanti progres lebih maksimal ya setelah hasil. Tapi kita tidak Baik, Pak. melihat
ya datanya ya tidak tahu juga ya seperti apa. Nah itu yang saya tangkap di hasil Pak Agung. Baik, Pak. Sehingga misalnya seperti persentase itu kan seolah-olah ini kan tadi karena dibeda-bedakan perbagian gitu seolah-olah udah utuh gitu ya. Terus 40 misalnya perlu disoroti dari segi datanya apa gitu ya kan. Eh, nah itu karena ini tidak ada data dalam analisis hanya persentase. Nah karena di sini pembahasan itu Pak Agung digabung dengan data, jadi memang belum kelihatan yang Pak Agung diskusikan yang kata Prof. Renaldi tadi ya. Jadi karena ini masih bicara data, ya temuan yang Pak Agung itu ya belum bisa diungkap begitu dengan teori-teori pendukung atau bisa juga kan hal yang kontradiksi ya bertentangan. Nah itu perlu dicermati ya untuk pembahasan. Mungkin Pak Agung apa ya? Saya yakin teman-teman yang penelitian tentang ini kan sudah banyak ada Pak Agung. Mungkin bisa Ya, dibaca-baca ya bimbingan Prof. Dian, Prof. Sabnil ya supaya memudahkan ketika kita membahas suatu hasil penelitian. Nah, mungkin juga Pak Agung dipertegas istilah-istilah dalam MOVE, misalnya simpulan, simpulan, simpulan dalam suatu MOVE apa ya, dalam artikel ya kan utuh, itu kan berbeda dengan simpulan dalam abstrak kan Pak Agung. ya, Nah itu benar, Pak. maksudnya apa gitu ya? Contohnya bagaimana? Supaya itu kan penguat kita dalam peneliti dan penulis. Kalau ada muncul misalnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu nanti saat ujian, Pak Agung bisa memberikan argumen ya. Kemudian konsep produk ya kan ada result gitu ya. Jadi Ya, konsisten Pak Agung ya. Jadi yang mana Pak Agung pakai ini kan? Karena memengaruhi meaning. Terus ada juga istilahnya eh, ada evaluasi. Nah, evaluasi yang dimaksud nih apa gitu dalam konsep kalau memang ada di sastra itu akan berbeda ketika move evaluasi muncul dalam bidang pendidikan kan. Nah, mungkin itu yang perlu dicermati Pak Agung, hal-hal membeda kekhasan dalam sastra dalam sebuah penelitian. Tapi bagaimanapun ya sastra ini memang fiksi, tapi ketika menjadi suatu artikel ya mereka harus mengikuti metode ilmiah. Nah, yang terakhir Pak Agung, baik, Pak. karena saya belum menemukan rekomendasi ya Pak Agung ini kan mengusulkan ya. Nah, ketika mengusulkan suatu apa ya suatu temuan bagusnya itu holistik dan spesifik gitu. Misalnya ditujukan ke jurnal apa karena sastra ini kan kalau saya lihat dari jurnalnya itu kan ada bahasa sastra dan pengajarannya gitu kan Pak Agung ya. Jadi ada beberapa artikel itu Pak Agung ambil. Tapi ada Ya, juga memang jurnalnya itu sastra, ya tidak bisa pengajaran masuk gitu. Jadi Pak Agung juga menghujam artinya ketika dibaca oleh apa ya orang gitu yang butuh tentang artikel ini, baik itu editor gitu ya atau pengelola jurnal, ini sangat memberikan masukan yang berarti begitu ketika apa ya saran atau rekomendasinya itu terlalu umum begitu. Terus juga begini juga Pak Agung, artinya ketika penulis ini harus dicermati juga, kata Pak Agung kan harus tambahkan pendahuluan, terus simpulan, tapi hanya tiga yang dominan, misal di abstrak. Kita itu kan kadangkala memang template dari jurnalnya hanya tiga itu gitu ya. ya, Jadi, jadi tidak bisa gitu kalau disarankan ke penulis. Tetapi memang itu ke editor atau ke pengelola jurnal yang memang tiga itu. Kadang-kala tiga itu dibatasi juga dengan jumlah kata. Kalau di luar dari itu kita kan tidak sesuai template ya tidak diterima. Nah mungkin hal-hal seperti itu dicermati juga karena bagaimanapun penulisan artikel ini kan sifatnya itu kan keilmuan atau selingkung ya istilahnya lingkupnya itu kan ke jurnal ini belum tentu berlaku di jurnal ini gitu. Jadi Pak Agung juga mencermati itu supaya apa Pak Agung juga dapat feedbacknya nanti karena Pak Agung akan mendalami dunia sastra misalnya eh, bisa mencermati jurnal-jurnal karena jurnal ini kan Sinta 2 ini biasanya potensi ke Sinta 1 ya Scopus tapi bisa aja turun gitu ya. Karena kalau saya lihat kalau Sinta 2 masih pakai bahasa Indonesia itu jarang sekarang ya.
jarang, Ya, Bro. mungkin Pak Agung kesulitan. Tapi Ya, ya Prof. tadi Pak Agung mungkin bisa merekomendasikan ya dari bahasa itu kan dengan teknologi itu bisa dipelajari, dipahami oleh pembaca gitu, tidak harus pakai bahasa internasional, misalnya Melayu, Malaysia, ya Scopus dia ada yang pakai bahasa Indonesia, misal begitu. Jadi hal seperti itu mungkin dengan penguatan dari Pak Agung sebagai peneliti, nah itu bisa menguatkan juga dari pengelola jurnal. Begitu Pak Agung, pimpinan Baik, sidang, Prof. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih, Prof. Harono. Selanjutnya, kami berikan waktu kepada Ibu Dr. Irma Diani. Silakan, Bu Irma. Baik, terima kasih Prof. Satmil atas waktu dan kesempatannya. Selamat Mas Agung ya, sudah sampai ke seminar hasil. Semoga masukan nanti bermanfaat ya untuk Mas Agung sendiri sebagai penulis disertasi ini. Saya mulai dari yang pertama ya, mulai dari pendahuluan ya. Ya, Em, di sini research gap-nya masih secara implisit ya. Jadi kami ya, agak Bu. sulit mencari secara eksplisit itu belum tertulis. Jadi mohon nanti Mas Agung menuliskan secara eksplisit paling tidak satu paragraf gitu ya untuk menyatakan research gap dari penelitian ini. Kemudian itu yang pendahuluan. Kemudian nah em, originalitas juga perlu dijelaskan juga di sini ya. Jadi paragraf juga ini masih ada yang masih satu kalimat paragrafnya ya pendahuluan ini. Ya, Kemudian Bu. dicek lagi itu sumber kutipannya, kemudian masih manfaat penelitian ini tolong dikelompokkan secara praktis dan teoretis karena memang kalau dalam sastra dan humaniora kan lebih kepada pengembangan teori ya, kemudian manfaat praktisnya juga dijelaskan. Kemudian kajian pustakanya masih terlalu deskriptif kalau saya lihat. Jadi perlu sintesis kritis dari Mas Agung sebagai penulis ya. Kemudian di pembahasannya ini lebih banyak yang ISP dan IEP ini cukup agak diperpendek saja, Mas Agung. Jangan terlalu panjang. Kemudian perkuat dengan pembahasan tentang genre analisis di kajian pustakanya, gitu ya. Baik, Bu. Kemudian di metodologi penelitian, nah ini ya agak perlu diperjelas juga ini apakah deskriptif kualitatif atau konten analisis atau apa pendekatannya, metode dan pendekatannya. Kemudian ada ya agak menggelitik pemikiran saya kenapa hanya jurnal terindeks Sinta 2. Ini tidak Sinta satunya ini ada ya. Iya, Bu. Sinta 2 ada, Sinta 1 ada gitu ya. Oh, mungkin ini, Bu, apa Mm. adanya proses apa seperti naik kelas itu, Bu. Jadi ada Mm-mm. perubahan standar atau akreditasi. Ada juga yang kami temui beberapa beberapa bulan lalu ya seperti yang sebelumnya itu masih Sinta 3 ternyata sekarang sudah Sinta 2 ataupun juga yang tadinya Sinta 2 terus turun ke Sinta 3 seperti itu, Bu. Jadi kami kemarin adanya perubahan, kami cek lagi artikel-artikel yang memang kami pilih, kami sortir lagi yang memang masuk ke Sinta 2 seperti itu. Yang turun ke Sinta 3 kami tinggalkan. Seperti itu, Bu. Iya. em, Kemudian jumlah artikelnya 60 ini ya. Iya, Bu. Ya. em, Kalau 60 menurut saya masih lemah ya untuk dijadikan apa temuan dan simpulan nanti. Mungkin Iya, perlu Bu. dipikirkan kembali apakah kenapa tidak 10 untuk setiap eh, jurnal gitu ya atau Oh, mungkin perlu ditambahkan itu maksud saya supaya lebih kuat nanti hasil yang akan Mas Agung dapatkan dan simpulkan nanti. Kemudian
instrumennya seperti kata Pak Renaldi, itu perlu dibuat secara lebih rinci gitu ya, bentuknya bagaimana, kemudian dasar penyusunannya, kemudian proses adaptasi dari model apa, kemudian justifikasi dari setiap instrumen itu perlu dijelaskan gitu ya. Itu yang Baik, Bu. bagian metodologi. Kemudian di hasil ini em, ya seperti tadi dijelaskan atau ditanyakan oleh para penguji sebelumnya, apakah akan fokus pada temuan berupa frekuensi saja atau dengan pola dan yang lainnya gitu ya. Jadi kalau interpretasi ini kan harus dikaitkan dengan teori gitu ya supaya dapatkan eh, hasil yang maksimal. Misalnya ada kutipan rhetorical move dan step yang ditemukan dan kemudian bagaimana penjelasannya, kemudian bagaimana apa bedanya dengan penelitian sebelumnya. Di pembahasan ini yang kalau bagian pembahasan em, ya teori apa yang berbeda untuk setiap move ini teorinya. Seperti misalnya move untuk di bidang sastra ini, apakah ada move baru, apakah ada step baru gitu ya di pembahasan itu, tolong dijelaskan juga. Apakah ada urutan baru yang Mas Agung temukan gitu ya. Baik, Bu. Kemudian em, ya jelaskan juga karakteristik disiplin sastra ini bagaimana di pembahasan. Bisa dibandingkan dengan ilmu humaniora yang lain. Kalau ternyata ilmu humaniora terlalu luas gitu ya, di judul bisa atau di sini di rumusan masalah dibandingkan dengan linguistik. Sastra dan linguistik saja juga bisa. Karena ilmu humaniora, antropologi juga masuk ilmu humaniora gitu ya. Iya, Bu. Kemudian, em, nah di simpulan ini kalau menurut saya novelty-nya masih terlalu, ya ini eh, formulasi metode retorika ini ya. Apakah di simpulan ini bagaimana jawab satu-satu gitu, rumusan masalah satu apa jawabannya, rumusan masalah dua apa gitu ya dan seterusnya. Kemudian komentari bagaimana implikasi teoretisnya, misalnya terhadap teori Highline, Schwartz dan genre analisis gitu ya di simpulan itu. Nah, kemudian saran juga masih agak umum menurut saya. Mungkin tambahkan ya, eh, ya korpusnya, lintas bahasa, multidisiplinarnya, juga mungkin saran juga kepada para editor jurnal, reviewer gitu ya, kemudian mahasiswa, dokter dan lain-lain. Secara apa teknis penulisnya ya dicek kembali gitu ya antara kata baku, tidak baku, teoritis yang mana yang baku dan tidak bakunya gitu ya. Kemudian Baik, Bu. eh, sesuaian ya tabel figurnya, kemudian spasinya juga dicek lagi. Itu saja kalau dari saya. Nah, kemudian ada mungkin di halaman 20 itu saya melihat yang ini Samsudin ini nggak tahu ini apakah dikutip. Beliau ini ahli apa nggak tahu saya. Wacana itu merupakan hasil kajian dalam ilmu linguistik bagian dari kajian pragmatik. Kalau menurut saya ini nggak pas karena ya wacana itu bagiannya ya diskurs analisis itu berbeda dengan pragmatik. Jadi hati-hati dalam mengutip karena memang diskurs ya diskurs, pragmatik ya pragmatik. Jadi berbeda kamarnya yang nggak boleh digabung-gabung gitu ya. Ya, kalaupun Baik, kita Bu. melihat dalam ya konteks situasi yang wacana yang apa seperti baliho dan lain-lain dan musik landscape begitu itu wacana itu masuk pada pragmatik kajiannya. Tapi diskurs yang seperti ini itu ya diskurs analisis. Cari lagi teori yang pas gitu ya. Baik, Bu. Kemudian di halaman ini ya 13 ini jenis datanya kan kalau di ilmu humaniora ini Mas Agung menuliskan objek kajiannya fenomena manusia dan budaya. Nah, kalau humaniora itu em, bahasa dianggap sendiri, bahasa dan budaya lebih pasnya. Itu kemudian em,
Ya, tujuannya di sini ada, kalau tujuan di halaman 13 tadi, tujuan eh, penelitian artikel humaniora itu di sini tertulis memahami dan menjelaskan fenomena kemanusiaan. Nah, kalau hal lainnya, jadi fenomena ini tidak sederhana yang kita bayangkan. Kata fenomena ini masuk pada metodologi fenomenologi. Jadi dia tidak masuk dalam, ada berbeda lagi gitu ya, dia bagian gitu. Jadi eh, kecenderungan humaniora itu menjelaskan, memahami dan menjelaskan atau mengembangkan teori teori apa saja, kebahasaan, teori sastra dan seterusnya. Itu kalau menurut saya. Ini apakah mengutip dari siapa nggak tahu saya ini, Mas Agung ini, karena tidak ada keterangan tabel ini. Ya, karena bisa Iya, jadi ini ininya Mas Agung sendiri ya. iya, iya Bu, itu Eh, Ya, hasil jadi harus kerja riset. diperbaiki. Kemudian jenis data juga Humanera jangan dilupakan. Tidak hanya dokumen, arsip atau wawancara, tapi ada wawancara ini agak berbeda dengan kalau si Sudaryanto kan rekam, simak, catat gitu ya. Catat itu masuk di wawancara, tapi simak ini nggak ada di sini. Itu bisa dimasukkan, ditambahkan. Agak berbeda dengan yang lain. Baik Bu. Oke, itu dari saya tambahannya. Terima kasih Prof. Saknil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irma. Selanjutnya Bu Dian, silakan. Ya, terima kasih Prof. Safnil. Izin Prof. Safnil, Prof. Aron, Prof. Refnaldi, Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Pak Agung, ini Baik kenapa Prof. banyak yang belum lengkap, Pak? Misalnya apa? Terkesan ini Pak memang kayak terburu-buru gitu ya. Jadi menuliskan daftar pustakanya itu itu agak sembrono gitu ya. Itu di halaman I IX ya, agak sembrono. Iya, Lalu iya Prof. daftar tabelnya, tabel apa saja belum didata. Semoga Ya, sudah dilanjut ya. Lalu daftar gambarnya belum ada. Abstrak, nah itu juga belum ada. ya, Daftar lampiran belum ada, daftar singkatan dan kode belum ada. Ini masih masih kosong semua itu. Nah, sebenarnya ini iya Prof. nanti kalau pas ujian tertutup sudah nggak boleh lagi ya seperti ini ya Pak Baik Agus ya. Prof. Ya, Ya supaya Pak ini. Lalu penggunaan istilah Pak Agus, Pak Agung. Ya penggunaan istilah ada trigger, ada kekacauan tentang move, step, pergerakan, langkah. Nah itu tolong itu dipilih secara acak karena itu yang menjadi inti dari penelitian Bapak. Ya, jadi itu harus Pak, konsep-konsep itu harus dikuasai banget dan harus dihafal agar pemilihan istilah pemilihan istilah atau pemilihan katanya itu bisa dipertimbangkan dan harus digunakan secara ajak. Ya. Jadi tidak ada yang misalnya di halaman 17 itu ada pergerakan, ada langkah. Sementara di halaman 70 ada moves dan step. Nah ini iya Prof. mohon itu dihindari yang begitu-begitu. Dicek lagi dan itu banyak Pak Agung Baik. gunakan. Jadi itu bukan tipu, ya, bukan kesalahan ketik, tapi itu adalah mungkin pemahaman Pak Agung masih bingung apakah menggunakan pergerakan, langkah atau move dan set dan trigger dan lain-lain itu masih banyak juga istilah-istilah yang perlu Pak cermati ya. Baik Kemudian Prof. yang kedua Pak Agung, Ya, ini kan kajiannya bidang ilmu sastra ya. baik Bu. Kajiannya bidang ilmu sastra. Jadi genre akademik di bidang ilmu sastra itu apa saja gitu loh. Kok ini tiba-tiba muncul ESP itu ini di genre akademik apa itu? Ketemu ya Pak Agung ya? Kok tiba-tiba muncul ESP gitu, ini dari mana? Padahal ini kan kajiannya kajian sastra gitu ya. Itu di halaman 14. Ini kok tiba-tiba kajian genre akademik atau analisis genre bidang sastra tentunya. Karena Pak sudah memilih kajian bidang sastra ya harus konsisten seperti yang disarankan oleh Pak Pramod tadi. Harus konsisten.
itu adalah bidang kajian akademik atau analisis dalam bidang sastra. Jadi kajian bidang sastra masa ada ESP, lalu ada apa lagi nih? Ya, selain ESP ada eh, ya, macam-macam ya yang Pak anu. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa di genre sastra itu seperti Swales, Batia itu muncul atau digunakan oleh para pengkaji ilmu sastra ya itu sangat mungkin sehingga Pak akan memperkaya apa ya kasanah atau ranah bidang itu ya mohon dipikirkan. Baik, Bu. Kemudian berikutnya itu di ini saya setuju dengan Mbak Irma tadi ya bahwa gap-nya masih samar-samar. Ya, memang Ya, sudah Bu. dikatakan bahwa masih belum banyak penelitian terdahulu yang mengkaji penelitian dengan ranah bidang ilmu yang seperti yang Pak lakukan. Ya, namun itu memang sudah ditulis ya di halaman 5. Ya, sudah ditulis di halaman 5. Namun, ya kata Pak Agung, namun demikian penelitian terdahulu belum sepenuhnya menunjukkan bagaimana pola retorika dibangun secara menyeluruh pada bagian artikel jurnal penelitian. Nah, ini memang masih apa ya, mungkin perlu ditambah gitu Pak gapnya ya, supaya untuk meyakinkan Bu Irma sebagai penguji internal. Sehingga novelty-nya itu menjadi lebih jelas gitu. Karena novelty di sini belum Pak tulis gitu. Jadi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Hilang suaranya, Pak Agung. Hadir, Prof. Suaranya kok Prof. hilang? Dian sepertinya ya. Hadir saya, Prof. Oh, Prof. Dian yang sepertinya non aktif suaranya, Prof. iya. Mungkin ada sedikit gangguan untuk Prof. Dian. Mohon maaf. Ya. Jadi Pak Agung, halaman 54, ya, halaman Ya, Bu. 54, 55, dan 56 itu masih seperti yang disarankan oleh Prof. Arono, jangan deskriptif. Nah, tapi coba dikritisi. Ya, coba dikritisi hasil penelitian terdahulu itu. Agar Pak bisa mendapatkan manfaat ketika membaca hasil penelitian terdahulu yang tidak hanya mendeskripsi, tapi mencoba untuk mengkritisi, ya, mengkritisi hasil-hasil penelitian. Baik, Bu. Ya, itu semuanya masih eh, juga di halaman 50 ya, 49 itu juga masih deskriptif semua. Ya, ininya masih semua apa konsep tentang eh, konsep teori tentang pola retorika yang Bapak konstruksi untuk baik pola retorika untuk kajian yang berupa abstrak, pendahuluan, kajian pustaka, metodologi, diskusi dan pembahasan serta kesimpulan itu masih apa konstruksi secara deskriptif ya masih seperti yang disarankan Pak Rono, Prof. Aron, saya setuju ya itu tolong dibuat ininya eh, Kritisi, Bu. kritiknya atau evaluasi Nah, terhadap hasil penelitian itu sehingga Pak akan merasakan manfaatnya.
Baik, Bu. Berikutnya, Pak, itu eh, tentang rasional penelitian ya. Rasional. Sudah ketemu Pak, 62, halaman 62, Iya, Bu, ketemu, Bu. rasional penelitian. Sudah ketemu, Ketemu, Bu. Pak Agung? Siap. Ketemu Ada, ya? Bu. Ketemu, Ya, ada. kenapa ini? Ya, kenapa menggunakan kata-kata yakin? Kalau yakin itu kan terkait dengan keyakinan atau sesuatu yang sifatnya religius ya, Persen, agama, ya. nilai-nilai gitu ya, nilai-nilai yang Baik. kita anut. Sementara di penelitian ini kan sifatnya empiris, kajian empiris. Kajian empiris yang sifatnya adalah rasional gitu ya, terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh peneliti dahulu dan masuk akal. Sehingga ini tapi masih Anda gunakan kata meyakini. Nah, ini hati-hati ketika memilih diksi, ya, memilih diksi. Karena ini Anda menulisnya menggunakan bahasa Indonesia dan sementara pembaca itu juga akan mengkritisi setiap diksi yang Anda munculkan itu dengan lebih paham. Ya, Pak Agung? Baik, Bu. Siap, Bu. Ya, oke. Di metodologi. Nah, ini kok terkesan poin-poin ini, Pak Agung. Kenapa seperti itu? Coba diinikan dulu, Di- diklarifikasi. Kenapa Pak menulisnya di apa? Di bab metodologi ini poin-poin. Misalnya, misalnya. Selanjutnya akan terkembangkan data kuantitatif yang berupa frekuensi. Nah, langkah-langkahnya 1, 2, 3 iya. sampai 8. Nah, kenapa begitu? Iya, Bu. Sebuah laporan penelitian yang baik, terutama disertasi, itu dianjurkan untuk ditulis secara esai, Pak Agus. Bukan poin. Karena kalau poin, nanti dicurigai ini dari AI. Ya, dicurigai Iya. dari AI. Jadi harus ditulis dalam bentuk esai. Ya, jangan sekali-kali menulisnya dalam bentuk poin. Baik, Bu. Ya, kemudian di halaman 65, ya, di halaman 65. Eh, Ya. Setuju dengan saran Bu Irma? Katanya analisis isi atau konten analisis gitu ya. Tapi di sini muncul em, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Nah, cari dong, cari. Yang dideskripsikan itu mungkin yang Pak Agung maksudkan hanya fitur linguistiknya saja gitu ya. Fitur Ya. linguistik. Tapi kan tidak sekedar deskriptif, walaupun Pak mendeskripsikan penggunaan fitur linguistik. Itu ada alasan tertentu. Mengapa dipilih kata bagaimana, namun, nah itu ada alasan tertentu. Dan untuk pembaca bahasa Indonesia itu sudah ada itu ininya, rasionalnya atau argumentasinya. Mengapa menggunakan namun, mengapa selanjutnya, mengapa tetapi. Itu ada. Jadi tidak penggunaan kata atau pembelian fitur linguistik tidak hanya sekedar deskriptif. Ya, tidak Baik, sekedar Bu. deskriptif. Kemudian di ini lagi di halaman di metodologi ini rata-rata Pak menggunakan poin-poin ya. Nah ini dicurigai Pak Agus nanti dari AI. Jadi mohon tidak poin yang ditampilkan ya, tapi dalam bentuk esai. Ini sampai dengan di halaman 68 itu masih poin-poin. Di ini juga ya penggunaan mau move step atau gerakan dan langkah. Itu. Kalau mau move step nanti terjemahannya dalam kurung supaya orang paham gitu ya pembaca bahasa Indonesia. Tapi Pak harus tetap konsepnya adalah move don't step. Baik, Bu. Kemudian poin-poin lagi Pak Gus ya. Nah, halaman 71 ini maaf, tolong jangan. Nanti Ya. dicurigai ini kerjaan AI. Kemudian di validasi data ya Pak Agung. Ya, di aspek validasi data. Aspek validasi data itu skor yang berasal dari independent rater. Ya, sebenarnya apa sih fungsi dari keberadaan independent rater dalam penelitian, Pak? Coba saya ingin tahu. Pak Agung paham nggak? Coba dijawab, Pak Agung. Ya, baik. Baik, Bu. Jadi fungsi eh, independent rater
itu membantu kita menjadi sosok teman sejawat dalam hal berdiskusi, ataupun juga eh, kami selaku peneliti mencoba mengklarifikasi hasil temuan kami kepada teman sejawat yang sesuai dengan bidang keilmuan sama ya, dan pernah melakukan penelitian yang sama juga, dan kami harap dengan hadirnya independent writer ini bisa mampu eh, apa ya eh, bisa mampu memvalidasi hasil-hasil temuan dari apa Ya, yang sudah kami itu temukan. Pak Agung, betul ya. Jadi digunakan untuk memvalidasi temuan penelitian Pak. Nah, kenapa yang muncul ini skornya hanya dari independent rater? Skor dari peneliti mana? Itu di halaman 74. Kenapa skornya hanya dari skor independent rater? Atau ini skornya hasil rata-rata gitu, tapi nggak bunyi juga. Iya, iya Bu, belum tidak tertampilkan di sana Bu. Iya, tolong ditampilkan ya secara utuh dan kemudian ditarik rata-ratanya supaya tampak bahwa itu valid gitu ya Pak ya. Iya Bu, baik Bu. Oke, berikutnya Pak Agung di halaman hasil penelitian dan pembahasan. Ya, di halaman hasil penelitian dan pembahasan ini tolong ya gunakan pilihan kata yang lazim digunakan dalam karya ilmiah. Sehingga misalnya ini di halaman 76 itu Pak memilih konsep atau kalimat, maaf, memilih frase penelitian ini akan bekerja. Apa maksudnya? Temu Pak, halaman 76, paragraf 3. Iya Bu, baik Bu. Nah, itu nanti dicurigai bahasa AI ini Pak Agung. Penelitian akan bekerja ini bagaimana? Ya, tolong Pak Agung. Baik Bu, baik. Ini yang Pak Agung ya. Siap Bu. Ya, kemudian di apa? Di temuan penelitian dan juga di pembahasan saya tidak menemukan fungsi validasi yang sudah dikerjakan oleh Pak Agung dengan independent rater. Itu fungsinya untuk apa di dalam temuan dan pembahasan. Itu belum tampak. Gimana penjelasan Pak Agung tentang hal ini? Iya Bu. Fungsinya yang belum nampak Bu ya, dari hasil diskusi kami dengan independent writer Bu. Ya Pak Agung, Iya Bu. belum difungsikan ya. Padahal kan sudah Jadi pekerjaannya sudah setengah mati itu. Nah, tolong itu iya. difungsikan ya Pak Agung ya. Eh, Apa itu nanti apa saya jelaskan atau saya masukkan di setiap hasil yang ditemukan seperti itu Bu ya. Jadi hasil diskusi kami dengan rata-rata yang ditentukan seperti itu di setiap bagian apa kami tampilkan dari fungsi diskusinya tadi Bu, hasil hasil diskusinya itu Bu. iya di pembahasan Pak Agung terutama. Tolong disinggung itu. Ya, Ya, jadi pembahasan itu tidak sekedar apa ya hasil membenturkan kajian bukan Bu ya. temuan penelitian atau hasil analisis dengan teori, tapi juga dengan keberadaan validasi yang sudah Pak Ya, lakukan bersama dengan independent data. Oke, itu bagus ya, Pak Agung. ya. Mohon maaf Bu ya, nanti saya kami Ya, perbaiki. kemudian ini Pak Agung di saran di saran penelitian selanjutnya. Ya, di saran penelitian selanjutnya itu tolong dilihat lagi Pak ya. Ini Baik Bu. argumentasinya argumentasi untuk kajian sastra. Seperti yang disinggung oleh Prof. Arnold tadi, kajian sastra yang sifatnya itu kajian sastra untuk keperluan akademis atau kajian sastra untuk kegiatan Analisis. analisis sastra. Jadi itu tolong disinggung ya. Jadi bukan untuk yang lain-lain. Oke, Pak baik Agung, Bu.
Iya Bu, Ya, ya Bu. ya. Ya Saya saya kira cukup itu Prof. membantu Bu. Tasnil. Terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum Oke, terima kasih warahmatullahi Bu Dian. Oke, Agung. Baik Prof, Minum, minum dulu, minum. baik Prof, izin Prof. Oke, Agung, ini tinggal sedikit lagi ya. Baik Pak, Banyak catatan, saran, perbaikan. ya Pak, siap. Kalau bisa, kamu wisuda paling lambat Desember ya, tahun ini. Ya baik, baik Pak. Ya baik Pak. Oke, yang pertama dari saya, halaman 9, definisi konsep. Ini definisi eh, praktis ya. Nah, itu Ya baik Pak. ditambahkan di situ definisi bidang ilmu sastra. Karena itu ada di judulnya. Belum definisikan itu. Oh, bidang ilmu sastra Prof. Ya, ilmu sastra. Kan ada di judulnya. Ya, Bidang baik Prof. ilmu sastra. Nah, apa yang dimaksud? Berikut halaman 46, ada bagan kerangka teori. Nah, itu diambil dari mana itu? Sumbernya. Dari cantumkan. Nah, pada Oh halaman ya, 47, sebelum penelitian yang relevan, itu baik Pak. ditulis hubungan antara pola retorika dan kualitas artikel. Itu ada hubungannya. Ya, tadi ditanya oleh Prof. Refnaldi, apa hubungannya pola retorika? Apa hanya struktur saja, tidak ada hubungan dengan kualitas? Ya, itu ada hubungannya yang sangat erat. Pola retorika dalam artikel jurnal ilmiah bukan sekadar masalah gaya bahasa ya, dan pemilihan kata dan pemilihan pola kalimat, melainkan merupakan kerangka berpikir. Ya. Jadi kerangka berpikir, logika, urutan logikanya. Kalau tidak logis, ya tidak berkualitas. Kalau orang membacanya bingung, walaupun yang dia sampaikan itu benar dan baru, orang tidak mengerti. Jadi ada hubungannya dengan kualitas. Ya. Karya ilmiah itu, teks ilmiah itu linear. Walaupun cara menulisnya tidak linear. Ya, boleh yang mana duluan. Yang akhir dulu, tengah, baru awal, boleh. Awal dulu, akhir, lalu tengah, boleh. Tidak linear. Tetapi dalam tulisan itu harus linear. Abstrak itu ditulis paling akhir biasanya. Tapi kenapa diletakkan di awal? Ya, jadi teks ilmiah, karya ilmiah harus linear. Karena linear harus mengikuti pola yang berlaku. Pola yang umum. Nah, itulah gunanya pola retorika itu. Jadi kalau orang menulis artikel tidak mengikuti pola retorika, maka artikelnya tidak bisa dibaca. Membingungkan. Kalau dia membingungkan, berarti dia tidak kohesif dan koheren. Tidak berkualitas. Dia ada hubungannya. Buat ditambahkan satu judul di Judul sini, Prof. ya, hubungan antara pola Pola retorika. retorika, artikel jurnal penelitian dengan kualitas. Pola retorika dan kualitas, hubungan antara pola retorika dan kualitas artikel jurnal penelitian. Ya. Baik Pak. Di dalam bahasa kan begitu ya, pola kalimat kan tidak boleh diaduk-aduk ya, subjek, kata kerja, objek. Apakah boleh objeknya duluan, subjek, objek, kata kerja, atau kata kerja duluan ya. Karena bahasa Indonesia menganut sistem SVO, subjek, verb, objek, ya maka harus mengikuti pola itu. Berikutnya penelitian ini, kajian pustaka, penelitian yang relevan. Halaman 48, penelitian bagian abstrak.
apakah ini semuanya penelitian tentang abstrak yang dirujuk di sini? Directorial Structure and Research Gap Strategies. Nah, ini yang saya 2023. Kan tidak hanya abstrak, Ya, Pak. ada pendahuluan juga, ya. Jadi Ya. ini di bawah ini semuanya abstrak. Nah, lalu di paragraf akhir itu harus ada kesimpulan. Di setiap bagian, misalnya penelitian tentang abstrak, apa kesimpulannya? Kesimpulan itu tidak deskriptif, tapi evaluatif dan kritikal. Ya. Lihatlah di situ celahnya, gapnya. Mengapa penelitian, apa kurangnya, apa kelemahannya. Ya, misalnya penelitian yang dilakukan itu umumnya tentang artikel jurnal dalam bidang ilmu ini. Dan belum ada yang meneliti tentang artikel jurnal penelitian dalam bidang ilmu sastra. Nah, ya, dan ditulis dalam bahasa Indonesia oleh penulis Indonesia. Ya, harus ada kesimpulan. Nah, yang kedua, penelitian bagian pendahuluan juga begitu. Di bagian akhirnya harus ada kesimpulan, ya, yang berupa kritikan. Itulah dasarnya research gap-nya nanti. Nah, yang ketiga juga begitu, penelitian bagian metode juga begitu. Di bagian akhir harus ada kesimpulan. Nah, kesimpulan-kesimpulan itu yang dijadikan rasional penelitian. Ya. Apa kesimpulan dalam bidang abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan. Ya. Oke, Agung, halaman 66 itu alasan pemilihan jurnal itu belum lengkap itu. Di sini disebutkan jurnal telah terakreditasi pada peringkat Sinta. Sinta 2 yang dipilih, Iya, tidak Pak. hanya Sinta. Nah, beri alasannya mengapa Iya, Pak. Sinta 2. Nah, lalu artikelnya harus berupa hasil penelitian. Karena artikel jurnal itu tidak semuanya ditulis dari hasil penelitian. Ada yang ditulis dari kajian pustaka saja. Ya. Bibliometrik, ya, literature review. Iya, Pak. Yang ini hanya kajian pustaka, hanya hasil penelitian. Kalau tidak merupakan hasil penelitian, tidak bisa. Ya. Nah, apakah 60 itu semuanya hasil penelitian? Yang 60 itu hasil penelitian semuanya? Belum tentu, Bro. Ada, ada yang hasil penelitian dan ada yang kajian pustaka, Bro. Ada yang tidak. Iya, Prof. Kalau tidak, maka polanya berbeda. Oke. Ya, coba dilihat yang 60 itu. Kan di Ya, baik, Prof. hasilnya kan pola retorikanya kan tidak lengkap. Iya. Ya, jangan-jangan ada artikel yang tidak merupakan hasil penelitian. Nah, ini ya. Pola, pola retorika bagian abstrak. Ya. Nah, itu yang mempunyai move 1 atau pendahuluan hanya 44. Tujuan hanya 55. Metode 55. Ya, mengapa hanya 55 metode? Kalau dia artikel penelitian pasti ada metodenya. Jangan-jangan ini bukan artikel penelitian, Penelitian. IMRDC. Ya. Nah, dilihat lagi yang 60 itu. Baik, Pak. Nah, oke, itu mempengaruhi hasilnya kalau artikel yang dianalisis tidak artikel penelitian. Penelitian. Sudah itu di setiap setelah tabel hasil itu ada contoh.
Ya, contoh move 1, move 2, move 3, 4 dan seterusnya ya. Baik. Harus ada contohnya. Baik, Pak. Ini belum ada contohnya sama sekali. Iya, Pak. Ya, baik, Pak. Oke, nah, ini di pembahasan. Ini pembahasan tidak bisa dibaca. Mengapa? Karena tidak mengikuti pola. Padahal teori pola pembahasan sudah ada di depan. Ya, sudah dicantumkan di bab 2. Di bab 2, pola retorika bagian hasil dan pembahasan. Halaman 35. Ada 8 move. Nah, diikuti enggak itu? Iya, Pak. Ya, jadi teorinya sudah ada, tapi tidak diikuti. Sehingga hasilnya tidak mengikuti pola dan tidak berkualitas. Nah, itu. Bisa langsung disimpulkan begitu. Kalau tidak mengikuti pola, maka dia tidak berkualitas. Nah, itulah gunanya pola itu. Ini tidak sekedar susunan, ya, pilihan kata, pilihan kalimat, tapi dia berhubungan dengan kualitas. Orang tidak paham apa yang kita tulis kalau tidak mengikuti pola. Karena pola itu adalah pola berpikir. Orang membaca tulisan kita itu dengan pola berpikir tertentu yang dia peroleh dari membaca tulisan orang lain. Ketika dia menemukan tulisan kita tidak berpola, dia bingung. Ini mana awalnya, mana tengahnya, mana akhirnya. Jadi ikuti pola itu, karena ini tentang pola. Abstraknya nanti ikuti polanya, pendahuluannya ikuti polanya, ya, metodenya ikuti polanya, ya, hasil dan pembahasan dan kesimpulan ikuti pola yang sudah ada. Ya, pola artikel penelitian dengan pola disertasi, pola tesis, pola skripsi itu hampir sama. Oke, Agung. Iya, Pak. Iya, Nah, Pak. jadi ini instrumennya belum dilampirkan. Ya, checklist untuk abstrak, checklist Ya, untuk pendahuluan, checklist untuk ya. metode, checklist untuk hasil dan pembahasan, checklist untuk kesimpulan itu belum ada, belum dilampirkan, Ya, ya. ya, Pak. Hmm. Ya, siapa? Jadi setelah ini beri waktu sekitar 2 bulan Baik, untuk Pak. melengkapi, memperbaiki ini, ya. Nah, luangkan Ya, waktu Pak. ya, Agung, dalam 1 semester Ya, ini Pak. ke depan ini supaya tidak nambah lagi nanti semesternya. Ya, Pak. Ya, nah, jadi kurangi dulu kesibukan yang lain untuk 2-3 bulan ke Ya, depan ini, ya. Nah, setelah itu udah apa-apa, ulangi lagi. Nah, lanjutkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan itu, ya. Ya, luangkan waktu dulu untuk ini. Ini tinggal baik, sedikit Prof. perbaikan, ya, berdasarkan saran-saran Ya, tadi Prof. Prof. Rinaldi, Prof. Arono, Bu Irma, Prof. Dian. Dan saya, nah, ikuti saran-saran itu. Ini direkam nanti dibagikan. Ya. Kalau belum dicatat, nah ini bisa didengarkan Baik, Pak. kembali. Ya. Oke, Agung, ada yang mau ditanyakan, Agung? Baik, baik, Pak. Terima kasih. Ada waktu 5 menit. Sepertinya cukup, Pak. Sudah jelas atau masih bingung? Sudah, sudah jelas, Prof. Nanti saya minta rekaman kembali dari kegiatan ini, Prof. Ya. Oke, nanti kalau masih bingung, ya bisa langsung ditanyakan kepada para penguji. Dan harus ke Bengkulu mengambil catatan dari para penguji secara tertulis di Baik, sini, Pak. ya. Mungkin juga ada catatan Baik, Pak. di disertasi, ya, yang Baik, dibagikan. Pak. Baik, Pak. Ya, itu Ya, diambil, dipelajari, diikuti, dan ditindaklanjuti. Ya, Agung. ya, siapa? Siapa? Oke, masih ada Prof. Ya, terima Arono, kasih. Bu Irma? Terima kasih, Prof.
Kemudian, Izin Prof, mungkin ini Prof tadi izin Prof. Halo, ya silakan. mengenai apa tadi mungkin kalau saya lihat dari pertanyaan Bu Irma tadi Prof, mengenai Ya. limit waktu, artinya saat Pak Agung menulis itu terakreditasi Sinta 2 gitu. Pikir naik turun itu ke 3 ke Oh, 1 gitu ya. Jadi ya, repot nanti Pak Agung. Jadi fokus baik. kepada 2020 sampai 2024 saja gitu. Iya, Prof. Nah, 2020-2024 dia Sinta 2. Mau dia turun mau naik itu nggak Hmm. urusan Pak Nah, Agung Ya, nggak artinya. masalah, Nanti nggak kok pengaruh ya. kesulitan. Nanti Pak Agung ngolah data mau ujian nanti iya, Ya. Prof. ganti lagi data ya. Iya, iya, baik, Hmm. Prof. Seperti Ya, kemarin saya juga oke agak itu. agak sedikit Ya, bingung, Prof. sebutkan kapan Kenapa diambil Ya, nanti artikel itu. Ya, iya. Agung. ya Kalau baik, enggak terima kasih, Prof. dinamis sekali nanti nggak selesai Pak Agung. Hmm. Ya, nanti tidak tamat-tamat Oke ini. Ya, Prof, iya itu baik. aja. Hmm. Terima kasih. Oke, Prof. Renaldi masih ada? Ya, Prof. Sudah Ya, terlempar kayaknya Prof. Nanti. ada dia. Tapi mungkin lagi ada Ini kegiatan. Pak Bu Torian Irma ada masih ada? pertanyaan kayaknya. Atau siap-siap mau ujian besok. Oh ya, ada Prof. Nanti ada. Iya, Hmm. paling mungkin ini ya tambahan em, keputusan mengambil hanya Sinta 2 saja, kemudian jumlah artikel apakah cukup 60? Em, ya, karena memang sastra ini kan ini hanya Indonesia ya. Kadang tapi Hmm. Sinta 1 itu kan masih ada jurnal yang Sinta 1 ada, tapi kemudian juga internasional. Nah, kalau nanti eh, ada masukan untuk kita semua bagaimana untuk artikel jurnal pola artikel jurnal yang internasional itu kan kalau Sinta 1 kan ada yang internasional ada yang tidak. Mungkin perlu dipertimbangkan juga Mas Agung tambahan apakah perlu 10 Alasan, setiap ya, jurnal atau alasan. bagaimana? Hmm. Tambahan data. Mm-mm. Hmm. Itu Ya, saja tadi Prof. Terima juga kasih. Prof. Renaldi menyarankan di pembahasan itu dibandingkan dengan pola retorika artikel dalam bidang yang sama yang ditulis di jurnal internasional berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan ya, Iya, Pak. di dalam pembahasannya. Oke, Prof. Dian masih ada? Iya, terima kasih Prof. Ya, terima kasih Prof. Pak Terima kasih, Agung Prof. harus disiplin ya. Baik, Bu. Itu Baik, Bu. pesan Prof. Siap, Bu. Safnil harus benar-benar kerjakan dulu, fokus ke sini dulu Pak. Biar cepat terus Ya, siap. seperti teman-teman yang lain. Baik, Ya. Bu. Oke, terima kasih. Itu saja Prof. Terima kasih. Pak Oke. Torian, halo. Besok ujian. Ya, Nah, siap-siap. Anda Ya. Oke, demikian itu ada salah seminar kirim kali hasil Pak. disertasi Agung Subakti pada hari ini. Terima kasih banyak Prof. Renaldi, Prof. Arono, Prof. Dian, Bu Irma. Kita sudahi uh, acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Demikian. Wassalamualaikum Alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Tapi Pak wabarakatuh. Torian, yang dicetak ini nggak salah kan? Bukan Salah, filenya salah aja yang dicetak. salah kirim ya. Filenya aja ya Pak. Soalnya ada yang di bab 3 itu yang lama Pak. Nah, yang dicetak ini udah benar kan? Udah benar bab 4 bab Oke, yang lain-lain sudah benar ya Pak. kita Yang yang nggak baca dari yang cetak saja. Ya. Oke, ya oke, Pak. terima kasih. Bu Irma.